Bab 202. 35. Udara malam yang semakin dingin, membuat adegan Pan 4S sepasang suami istri itu semakin terbuai dalam gelora cinta yang begitu berkobar. Keduanya tak dapat mengendalikan perasaan masing-masing sebagai manusia normal pada umumnya yang membutuhkan penyaluran batin. Bahkan tanpa sadar, setelah berkali-kali menjelajahi area BIP R dan seluruh wajah sang istri, Ricky membopong istrinya itu ke dalam rumah sampai akhirnya tiba di kamarnya. Dengan sangat pelan dan hati-hati, Ricky membaringkan sang istri di pembaringan. Kembali mengecup kedua kelopak mata istrinya yang sudah terpejam seolah pasrah. Sebelah tangannya membelai pipi lembut. Sementara sebelah lagi berusaha melepas piyama yang masih dikenakannya. Baru saja Ricky menaiki tempat tidur dan hendak meminta haknya sebagai seorang suami, kata-kata Raihan tempo hari kembali terngiang dengan jelas di telinganya. Pernikahannya sah, hanya saja abang tidak boleh melakukan hubungan suami istri selama bayi itu belum lahir. Karena haram hukumnya mencampur benih orang lain yang terlanjur tertanam. Dek. Irama jantung Ricky terasa bak berhenti seketika. Detik-detik sebelumnya ia merasa diterbangkan ke atas awan dengan keindahan dan gelora cinta yang membara. Tapi kini, ia seperti dihempaskan ke dasar jurang akan kenyataan pahit yang harus diterimanya. Ricky yang sudah mencondongkan tubuhnya ke arah Nuri, seketika menarik diri. Gegas ia menarik selimut untuk menutupi badannya yang terbuka hampir seluruhnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Berkali-kali Ricky mengusap wajahnya dengan kasar. Berkali-kali pula ia harus menghirup napas dalam-dalam untuk menormalkan degup jantungnya yang serasa berlarian. Sayangnya, hal itu saja tak cukup untuk mengendalikan gairah yang hampir menuju puncak. Gegas ia pun turun lalu memungut kembali bajunya. Sembari berjalan keluar kamar, ia mengenakannya. Sampai di dapur, Ricky bergegas membuka lemari es lalu mengambil botol air minum dan meneguk isinya hingga tandas. Mencoba mendinginkan kepalanya yang tiba-tiba terasa berasap dan berdenyut hebat. Tentu saja karena mati-matian ia harus kembali menahan hasratnya sebagai seorang laki-laki normal yang butuh penyaluran. Tak cukup sampai di situ, ia juga melangkah menuju wastafel lalu mencuci wajahnya juga membasahi kepalanya. Sesulit itu memang mengendalikan gelora yang terlanjur terbangun. Mas. Dengan mata yang basah, Nuri menghampiri Ricky. Memegang pundak sang suami yang masih berdiri di depan wastafel. Ricky yang perasaannya kacau luar biasa, menoleh dengan memaksakan senyuman. Maaf, aku hampir hilang kendali, katanya merasa sangat bersalah. Aku yang minta maaf, Mas. Aku yang membuat situasi ini begitu sulit untuk Mas. Maaf. Aku gagal jadi istri untuk Mas. Aku tidak berguna menjadi seorang istri, ujar Nuri dengan air mata semakin berlinang. Sejujurnya, bukan Ricky saja yang tersiksa dengan keadaan itu. Tapi juga Nuri, ia merasakan hal yang sama. 36. Beratnya. Apalagi ditambah dengan beban rasa bersalah yang kian besar. Hati Nuri selalu sakit dan hancur melihat keadaan Ricky yang seperti sekarang ini. Memiliki status sebagai suami tapi tak seutuhnya mendapatkan haknya. Hari-harinya selalu dirundung rasa bersalah karena tak bisa menjalani prosesi seorang istri seutuhnya. Sudah, aku gak apa-apa. Lebih baik, kita sekarang langsung tidur, ya. Ini sudah malam. Besok pagi-pagi sekali aku harus ke rumah bos besar, tutur Ricky seolah tak pernah terjadi apa-apa. Selalu seperti itu setiap kali dihadapkan pada masalah yang sama. Ricky terlihat begitu ikhlas dan legowo atas keadaan yang menimpanya. Dan itu, justru terasa lebih menyakitkan untuk Nuri.
Melihat sang suami seperti baik-baik saja meski ia tahu, kondisi demikian sebenarnya berat pula untuk Ricky. Sampaikan kapan, Mas? Sampai kapan akan seperti ini? Bukannya menimpali perkataan Ricky tadi, Nuri justru melempar pertanyaan yang ia sendiri sudah tahu jawabannya. Sampai kamu melahirkan nanti. Sampai kita bisa hidup bahagia dengan anak-anak kita nanti. Selalu itu jawaban Ricky. Padahal, bukan itu yang Nuri maksud. Menikahlah lagi, Mas. Atau, ceraikan saja aku. Aku tak sanggup melihat Mas menderita setiap harinya. Mas terlalu baik untukku yang tak tahu diri ini, tutur Nuri dengan air mata yang sesekali masih mengaliri pipinya. Kita sudah terlalu sering membahas ini. Dan jawabanku akan tetap sama. Aku tidak akan menikah lagi apalagi menceraikan dirimu, timpal Ricky tanpa pernah mengubah pendiriannya. Jadi lebih baik, sekarang cepetan tidur. Karena bumil itu dilarang begadang demi kesehatan ibu dan anaknya, lanjut Ricky tak ingin keterusan membahas hal yang itu-itu saja. Mas. Nuri mengiba. Tak ingin lagi melihat sang suami tersiksa. Mau kembali ke kamar sendiri apa mau aku gendong? Bukannya menanggapi, Ricky justru mengajak istrinya itu untuk bercanda. Nuri hanya bisa menghela napas dalam. Jika seperti itu artinya Ricky tak ingin melanjutkan perbincangan meski sebentar saja. Menghindar adalah salah satu jurusnya. Aku bisa sendiri. Mas juga langsung istirahat, ya, timpal Nuri akhirnya. Selalu seperti itu. Pembahasan itu tak pernah menemukan solusinya. Hanya terus menunda dan terus menunda. Nuri pun melangkah pelan menuju kamarnya. Naik ke atas tempat tidur lalu berbaring di sisi Naufal yang sudah terlelap. Menatap wajah tampan sang putra yang menjadi salah satu alasan terbesarnya untuk tetap kuat dan bertahan. Detik demi detik berlalu, Nuri tak dapat memejamkan matanya. Ia kesulitan untuk tidur akibat tragedi yang hampir terjadi. Bagaimana tidak, berbulan-bulan pernikahannya, malam-malam panjang yang harus ia lalui masih sama. Tak ada pelukan, tak ada dekapan. Tak ada selimut bernyawa tempatnya untuk sekedar menyandarkan rasa. Nuri sadar diri. Itu semua karena salahnya. Ricky hanya berusaha menghindar hal yang tak seharusnya terjadi seperti tadi. Karena terkadang, gelora yang melenakan akan sulit dikendalikan jika terlalu berdekatan. Untuk itulah sepasang suami istri itu masih tidur terpisah sampai mereka halal untuk saling melepas H4 serat satu sama lain. Haruskan kamu terus-menerus bersabar, Mas. Atau pada akhirnya akan sadar jika perasaan dirimu sendiri pun. 37. Harus dipikirkan. Bukan hanya perasaanku saja, gumam Nuri dengan hati yang porak-poranda. Sedari subuh, kediaman Adiputra sudah riuh ramai dengan banyaknya aktivitas. Semuanya begitu antusias untuk melaksanakan syukuran sekaligus akikahan anak pertama dari Davin Mahesa selaku pewaris dari keluarga Adiputra. Meski bayi yang lahir itu bukanlah anak laki-laki, tapi tak mengurangi kebahagiaan dan rasa syukur atas dianugerahinya keturunan di keluarga tersebut. Beruntung, keluarga Adiputra bukankah penganut yang mengharuskan memiliki keturunan laki-laki. Menit demi menit berlalu, orang-orang semakin sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Suasana di halaman rumah pun semakin lama semakin ramai saat para anggota event organizer yang dipercaya untuk mengatur seluruh acara itu mulai hadir. Suara mic yang dites mulai terdengar. Ustadz yang akan mengisi acara sudah datang. Makanan-makanan sebagai sajian pun sudah terhidang. Di kamarnya masing-masing, para anggota keluarga masih sibuk berhias.
Terlebih Ayu yang sengaja dirias khusus oleh perias profesional agar nampak pangling sebagai seorang ibu baru di hadapan para undangan. Pun dengan bayinya yang didandani sedemikian rupa sehingga terlihat lebih menggemaskan. Gaun putih dengan bando putih lembut bak princess bertengger di kepalanya yang masih begitu mungil. Senada dengan penampilan sang ibu yang juga didandani dengan pakaian serba putih. Sebenarnya, keluarga Adiputra bisa saja mengadakan acara di gedung-gedung mewah agar lebih leluasa. Tapi, Davin memutuskan untuk menggelar syukuran di rumah saja. Mengingat kondisi bayinya yang masih sangat kecil dan masih rawan diajak ke tempat tertentu meski tertutup sekalipun. Sementara jika diadakan di rumah lebih aman dan nyaman untuk kondisi sang bayi. Tak perlu diajak bepergian meski jaraknya memang tak jauh. Masya Allah, cantiknya kedua bidadariku, puji Davin begitu memasuki kamar setelah sang istri selesai dirias. Riasan make up sederhana dan natural tapi nampak pangling dan elegan. Mas bisa aja. Aku masih gendut loh, belum bisa menurunkan berat badan ke berat sebelum hamil, timpal Ayu yang berdiri di depan cermin. Menatap kedua pipinya yang sedikit cubi dengan dada dan pinggul yang nampak lebih menonjol. Saat usia kehamilan Ayu semakin besar, berat badannya pun memang bertambah subur dari sebelum-sebelumnya. Dari yang awalnya di bawah 50 kg, naik ke angka hampir 60 kg. Dan itu sempat membuat Ayu merasa kurang percaya diri. Siapa yang bilang kamu gendut? Kamu cuma berisi, gak gendut sama sekali, timpal Davin sambil tersenyum. Tuh, kan. Berisi sama gendut itu sama saja artinya, balas Ayu dengan bibir mengerucut. Enggak, sayang. Lagian menurutku kamu itu semakin menggemaskan kalau kayak gini. Aku jadi lebih enak memelukmu, timpal Davin buru-buru. Karena setahu dia, setiap perempuan itu akan menjadi sangat sensitif jika membahas tentang berat badan. Bagaimanapun istriku ini, mau gendut atau tidak akan mengubah rasa cintaku. Apalagi apa yang terjadi ini demi buah hati kita. Pokoknya jangan pikirin apapun. Sekarang yang penting, kamu bisa memberikan gizi terbaik untuk putri kita. Oke, sayang. Lanjut Davin sembari memegang dagu istrinya gemas. 38. Ayu mengangguk lalu mengulum senyum. Ia sempat menyadarkan sejenak kepalanya di dada sang suami sampai akhirnya menariknya kembali. Lupa. Nanti jilbabnya kusut lagi, kelakar Ayu sambil tersenyum renyah. Cek. Jadi jilbab lebih penting daripada pelukan suamimu ini. Balas Davin berdecak pura-pura kesal. Iya. Soalnya, Mas bisa kembali memelukku setelah acara selesai, setiap hari, setiap jam, sepuasnya. Tapi kalau riasan ini rusak, kan kasus didandani lagi. Mana acaranya sudah mau dimulai, jawab Ayu apa adanya. Baiklah. Nanti aku peluk lagi istriku ini sepuasnya. Sekarang, mari kita siap-siap ke depan. Balas Davin setelah melirik jam dinding. Ayu mengangguk. Lah melangkah menuju box bayi lalu meraih sang putri dan menggendongnya. Berjalan digandeng oleh Davin menuju ruangan depan. Di mana acara syukuran akan dilaksanakan. Seluruh anggota keluarga terdekat dan ustadz yang akan memimpin acara memang akan berada di dalam ruangan. Sementara para tamu undangan berada di halaman rumah dengan tenda-tenda apik yang sudah disediakan. Sebuah layar raksasa yang disertai sound system besar juga sudah terpajang di sana. Tentu saja agar seluruh undangan bisa turut menyaksikan setiap prosesi yang dilakukan. Satu persatu keluarga mulai berkumpul di ruangan depan. Seperti Pak Damar, Pak Ardi, dan Pak Lukman yang sudah duduk bersisian dengan hikmat.
Para wanita juga mulai datang dan duduk di sana. Mulai dari Ayu yang ditemani Davin, Bu Ratih, Riri dan juga Raya. Riri yang baru saja duduk di atas karpet menengadah saat mendengar kedatangan seseorang. Senyumnya langsung tersungging tipis saat melihat Nuri baru saja memasuki ruangan. Tiba-tiba saja Nuri pun duduk bersebelahan dengan Riri membuat Riri sendiri merasa tak nyaman. "Hai, cantik," sapa Nuri pelan pada Siva yang ada di pangkuan Riri. Riri menoleh sekilas lalu kembali tersenyum. Tak berkata apa-apa sekadar untuk berbasa-basi. Sungkan. Apalagi para tamu penting mulai berdatangan dan memenuhi ruangan tersebut. Suara pembawa acara mulai menggema menandakan acara akan segera dimulai. Para tamu yang hadir pun mulai fokus mendengarkan dan memulainya dengan bacaan bismillah. Dilanjutkan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan dengan begitu merdu. Hingga acara inti pun diserahkan pada sang ustadz. Setelah bayi dilahirkan, pada hari ke-7, dianjurkan untuk mencukur rambut bayi. Sebagaimana anjuran ini yang berbunyi, seorang anak yang baru lahir tergadai dengan akikahnya, disembelih darinya kambing pada hari ke-7 kelahirannya, ungkap sang ustadz. Acara pengguntingan rambut pun dimulai. Hampir seluruh keluarga menggunting rambut bayi sedikit demi sedikit sambil diiringi sholawat. Membuat suasana terasa haru. Bahkan Ayu selaku ibu dari bayi itu sampai meneteskan air mata. Tausiah-tausiah singkat pun diberikan sang ustadz. Tentang pentingnya akikah dalam Islam yang akan berpengaruh pada kehidupan sang bayi kelak. Pun tentang bagaimana mendidik dan membesarkan anak menurut tuntunan agama. Tentu karena anak itu adalah salah satu amanat dan titipan paling berharga yang harus dijaga dan dididik baik-baik. Dan kelak, kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang amanat besar tersebut. 39. Ayu dan Davin yang baru belajar untuk menjadi orang tua, mendengarkan tausiah itu dengan seksama. Pun Riri yang baru memiliki anak. Tak kalah haru, Nuri pun menunduk dalam. Acara demi acara akhirnya terlewati dengan sangat lancar dan penuh keharuan. Para anggota keluarga dan seluruh tamu undangan pun kini larut dalam doa penutup yang dibawakan khusus untuk sang ustadz. Doa khusus untuk sang bayi yang diikuti doa untuk seluruh orang tua yang dititipi keturunan. Lantunan hamdalah terdengar menggema kala acara syukuran itu selesai seluruhnya. Para tamu undangan pun langsung dipersilahkan untuk menikmati jamuan yang disediakan mulai dari berbagai menu olahan kambing dan menu lainnya yang beraneka ragam. Terkecuali para anggota keluarga yang memilih untuk mengedepankan tamu undangan terlebih dahulu. Sementara mereka memilih untuk bercengkrama hangat. Alhamdulillah acaranya lancar ya, Mbak, kata Nuri memulai suara pada Riri yang masih ada di sampingnya. Siva juga pinter loh. Anteng banget selama acara. Gak nangis apalagi rewel sama sekali, lanjut Nuri melanjutkan basa-basi. Iya, Mbak, alhamdulillah. Hanya itu tanggapan Nuri, singkat. Ia memilih untuk pura-pura mengajak bermain Siva yang matanya sudah melotot setelah tertidur pas acara tadi. Tentu saja untuk menghindari berbicara dengan Nuri yang kadang memintanya hal aneh-aneh seperti meminta untuk bekerja di rumahnya. Masih lama di sini? Nuri kembali bertanya padahal Riri sudah berusaha menghindar. Insya Allah nanti pulang, jawab Riri apa adanya. Oh, sayang sekali, balas Nuri pelan. Kenapa? Tanya Riri penasaran. Rame aja kalau banyak orang di rumah ini. Gak sepi, jawab Nuri. Oh. Riri mengangguk kecil. Apa aku boleh tanya? Nuri kembali bertanya dengan raut wajah sungkan. Apa? Lagi-lagi Nuri menjawab singkat.
Apa Mbak Riri sudah kepikiran untuk mencari ayah baru untuk Siva? Tanya Nuri membuat Riri menoleh seketika. Pertanyaan aneh apa lagi yang ditanyakan oleh dia, gumam Riri dalam hatinya. 40. Itulah yang menjadi alasan Riri malas berdekatan dengan Nuri. Ada saja hal-hal aneh yang dikatakan wanita berusia hampir sebaya dengannya itu. Entah apa alasannya tapi Riri juga tak paham. Padahal dulu-dulu, ia melihat sosok Nuri itu adalah wanita yang baik dan ramah. Setiap anak kan pasti membutuhkan sosok orang tua lengkap. Mbak, apa Mbak Riri sudah ada niat untuk mencari ayah untuk Siva? Karena Riri tak kunjung menjawab, Nuri kembali mengulang pertanyaannya dengan lebih jelas. Gimana mau cari ayah baru, Mbak? Aku resmi bercerai saja belum, baru niat melakukan gugatan sepulang dari sini, jawab Riri akhirnya. Oh, belum cerai secara resmi ya, Mbak? Maaf, gak tahu soalnya. Tapi kayaknya, proses perceraian gak terlalu lama. Paling cuma sebulan 2 bulan juga udah beres, timpal Nuri. Iya sih. Tapi meskipun nanti sudah bercerai, aku belum ada niatan untuk punya pasangan lagi. Aku mau fokus dulu buat besarin anak aku. Lagian Siva juga gak kehilangan sosok ayah kok. Ada bapak yang sangat menyayangi Siva, balas Riri dengan perasaan sedikit jengah namun ia berusaha menahannya. Aku juga dulu gitu. Waktu bercerai dengan ayahnya Naufal, aku memilih untuk fokus urusin anakku dulu. Fokus cari nafkah untuk dia. Tapi setelah ketemu laki-laki sebaik Mas Riki, aku berubah pikiran, aku memilih untuk menikah lagi dan memberikan sosok ayah untuk Naufal. Sosok ayah yang lebih baik dari bapak kandungnya sendiri, beber Nuri pelan. Tentu karena di sana masih banyak orang. Aku doain, semoga Mbak Riri juga cepat-cepat menemukan sosok ayah terbaik untuk Siva seperti Mas Riki. Sosok ayah sambung serasa ayah kandung, lanjut Nuri membuat Riri kian jengah dalam hatinya. Mati-matian Riri menekan perasaannya yang mulai tumbuh untuk Riki karena menghargai status dia yang sudah menikah. Namun, justru istrinya sendiri yang kerap kali menumbuhkan kembali benih-benih itu dengan terus membangga-banggakan sosok sang suami dengan 1000 kebaikannya. Bah, maaf, sepertinya aku mau ke belakang. Ini Siva mulai bosan sepertinya. Sudah merengek kecil, kata Riri mencoba untuk menghindari Nuri, tak lagi melanjutkan pembicaraan yang entah kemana arah maksud dan tujuannya. Aku temenin mau, Mbak. Tawar Nuri antusias. Gak perlu, Mbak. Permisi. Riri gegas berdiri lalu berjalan meninggalkan ruangan itu. Ia geleng-geleng kepala selama melangkah menuju kamarnya. Ada-ada saja. Gumamnya pelan. Sementara Raya yang semula sibuk memperhatikan orang-orang, tak sadar akan kepergian saudara tirinya itu. Hingga mata Raya bergulir ke kanan dan ke kiri mencari-cari keberadaan Riri. Mbak Riri kemana sih? Mau diajakin makan juga, mumpung mulai kosong, gumamnya pelan. 41. La merasa sungkan jika harus duduk makan sendirian. Tak mungkin mengajak Ayu yang masih menemani Davin menyapa beberapa tamu undangan yang mengucapkan selamat kepada keduanya. Bu Ratih pun masih sibuk bercengkrama dengan para tamu seusia dirinya. Membahas hal-hal yang sebenarnya tidak penting sama sekali. Hanya sekadar basa-basi untuk menambah keakraban. Melihat drama itu, Raya memutar bola mata malas. Tak mungkin ia bergabung dengan para ibu-ibu tersebut. Tapi duduk sendirian tanpa ada teman ngobrol pun membuatnya merasa seperti pelanga-pelongo tak jelas. Raya memilih bangun dari duduknya.
Berjalan menuju depan untuk melihat antrian di stand-stand makanan. Beruntung antrian itu tak mengular seperti tadi. Mbak Raya. Raya menoleh mendengar seruan tersebut. Sini, Mbak, duduk. Panggil Alicia yang ternyata ada di sana sedang menikmati makanannya. Mbak Alicia. Di sini juga. Kenapa gak ke dalam tadi? Tanya Raya sambil mendekat. Menarik satu kursi lalu mendudukinya. Enggak di sini saja. Di dalam kan khusus untuk keluarga besar dan tamu undangan penting. Gak enak. Apalagi, aku gak punya hubungan apa-apa dengan keluarga ini. Cuma menghormati undangan Ayu, jawab Alicia. Raya hanya tersenyum tipis. Bingung harus menanggapi apa. Mbak Raya gak makan? Tanya Alicia setelah mengunyah sate dalam piringnya. Sebentar lagi, jawab Raya. Alicia mengangguk kecil. Maaf ya, malah keduluan sama aku. Gak apa-apa, Mbak. Kan Mbak juga tamu, timpal Raya berusaha memperlihatkan raut wajah normal. Meski sejujurnya masih ada rasa tak suka mengingat sikapnya dulu pada Ayu. Alicia mengangguk. Terima kasih, balasnya. Oh, iya, aku dari tadi cari-cari Umi Aminah tapi gak kelihatan ya. Apa Mbak Raya lihat? Lanjut Alicia dengan kepala celingukan. Raya menggeleng pelan. Aku juga belum lihat. Sepertinya sibuk di belakang, jawabnya. Kalau Raihan? Tanya Alicia lagi membuat Raya langsung menoleh seketika. Mas Raihan, aku cuma lihat tadi pagi aja sih waktu lagi siap-siap acara. Sekarang belum lihat lagi, timpal Raya. Kenapa memangnya? Lanjut Raya dengan hawa panas yang tiba-tiba saja menyerang. Oh, ini. Aku cuma mau kasihkan baju buat Umi. Soalnya sudah janji mau kasih baju hasil desain aku sendiri. Kemarin-kemarin belum sempat karena mendahulukan pelanggan yang sudah order lebih dulu. Sekalian mau balikin baju punya Raihan, jawab Alicia. Baju punya Mas Raihan. Ulang Raya dengan perasaan makin tak karuan. Keningnya pun mengernyit keheranan. Untuk sejenak, Alicia nampak salah tingkah dengan bola mata bergulir ke sana kemari menghindari tatapan. 42. Raya. Itu. Dulu aku sempat pinjam baju Raihan karena gak ada baju ganti, belum sempat dikembalikan. Dia sih bilangnya gak apa-apa, ambil saja. Tapi itu kan kaos cowok, buat apa aku simpan? Apalagi sekarang aku udah gak pernah pakai baju seperti itu. Lebih baik aku kembalikan biar bisa bermanfaat untuk yang punya, beber Alicia. Dulu, saat Alicia berada di rumah Umi Aminah, ia memang sempat meminjam baju Raihan untuk ganti. Sempat memakai daster milik Umi Aminah tapi merasa tak nyaman karena tak terbiasa menggunakan baju longgar. Mendengar penuturan Alicia, hati Raya tiba-tiba terasa sesak. Bagaimana tidak, semalam dia merasa begitu bahagia karena tak perlu mengembalikan jaket milik Raihan yang katanya sebagai kenangan-kenangan. Raya sempat merasa tinggi hati, merasa memiliki peluang tinggi agar perasaannya tak bertepuk sebelah tangan. Semalam, Raya merasa, pemberian jaket itu merupakan sinyal kuat atas hati yang mungkin saja mulai saling terhubung. Namun mendengar perkataan Alicia, Raya seolah dijatuhkan dengan kenyataan menyakitkan dan mengecewakan. Ternyata bukan hanya dirinya saja yang diperlakukan demikian. Ia merasa harapannya mulai pupus dan memudar. Memang paling benar gak perlu memikirkan cinta-cintaan dulu sebelum lulus kuliah, gumam Raya dengan kekecewaan yang semakin menebal. Atau gini saja, Mbak. Aku titipin sama Mbak Raya boleh?
Takutnya gak ketemu. Masa aku bawa pulang lagi kan? Lanjut Alicia meneruskan cuitannya. La menunduk, meletakkan piring yang sudah kosong lalu meraih paper bag yang disimpan di dekat kakinya. Ini, Mbak. Yang ini untuk Umi Aminah, yang ini baju punya Raihan. Tolong ya. Aku gak bisa lama-lama soalnya. Ada keperluan lain lagi. Alicia menyerahkan paper bag ke tangan Raya padahal Raya belum mengiyakan. Baiklah. Raya menyahut pasrah akhirnya. Ia menerima paper bag itu.